Banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Kejengkelan Jokowi tak terbendung saat berbicara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu. Pidato sense of crisis yang diucapkan Jokowi bahkan membuat Presiden menyinggung langkah reshuffle kabinet jika memang dibutuhkan. Kekecewaan sang Presiden tidaklah muncul tiba-tiba. Yang jelas, kinerja para menteri sepanjang pandemi COVID-19 menjadi penyebabnya. Saya perlu ingatkan belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Jokowi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan sepanjang Januari hingga Mei 2020, realisasi belanja negara justru turun 1,4% secara year on year. Sementara realisasi belanja kementerian dan lembaga juga merosot bahkan 6,1%. Padahal sebelumnya Presiden sudah mewanti-wanti agar belanja kementerian dan lembaga dipercepat di semester 1 untuk menahan imbas dampak COVID-19. Jokowi pun menyoroti 3 sektor yang dipandang vital untuk menolong masyarakat yang terimbas pandemi corona, terutama di sektor kesehatan yang baru merealisasikan anggarannya tidak sampai 5%. Padahal dana yang dianggarkan pemerintah sebagai stimulus juga tidak main-main, hampir 700 triliun rupiah. Menjawab kemarahan Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada sikap hati-hati yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga dalam berbelanja. Seakan menyampaikan, jangan sampai dananya ngocor dari atas, tapi bocor di mana-mana. Bahkan Sri Mulyani memberikan pembelaan khusus untuk dana kesehatan yang sempat disinggung Jokowi. Untuk belanja yang untuk bidang kesehatan 87,5 triliun ini, sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan COVID langsung, seperti tepatnya Kementerian Kesehatan. Ada juga yang kita berikan dalam bentuk penanganan untuk BPJS Kesehatan, sehingga mereka mampu membayar rumah sakit. Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit seolah-olah itu hanya tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan, sebenarnya tidak juga. Penyaluran stimulus kesehatan melalui 2 pintu, yaitu di Kementerian Kesehatan dan gugus tugas COVID-19, diharap dapat mempermudah akses masyarakat menerima uluran tangan pemerintah. Meskipun di kenyataannya, penyaluran stimulus juga belum mulus. Namun Bank Dunia sebelumnya pernah memberikan catatan mengapa Indonesia terhambat dari segi kualitas belanja negara. Yang pertama, tantangan pengelolaan keuangan publik, di mana konsep Money Follow Program belum sepenuhnya dijalankan. Selanjutnya, koordinasi antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan yang belum maksimal. Kemudian transfer ke daerah yang belum efektif atau tidak mendorong kinerja. Dan yang terakhir, sistem data informasi yang belum sinkron. Bahkan di tingkat pemerintahan pusat, ada keterbatasan dalam melacak kualitas belanja karena datanya tidak terintegrasi. Nah, ampuhkah amarah Presiden ini mengubah tabiat kementerian dan lembaga untuk kerja secara efektif dan efisien dalam hidup beradaptasi dengan corona? Atau jangan-jangan malah berujung reshuffle kabinet sesuai dengan ancaman yang disampaikan sang Presiden? Tim Liputan CNBC Indonesia.